ada yang mengatakan jika kita mengkonsumsi kurma setiap hari gitu ya di kehamilan 9 bulan, ini memiliki risiko yang lebih kecil membutuhkan bantuan obat-obatan ketika persalinannya. Dan biasanya melalui proses persalinan 7 jam bisa lebih cepat bagi moms yang mengkonsumsi ya buah-buahan kurma, salah satunya yang memiliki kandungan gizi yang luar biasa gitu ya, karena kurma memiliki katanya senyawa mirip hormon oksitosin yang menyebabkan kontraksi juga, membantu persalinan lebih lancar. Masih bersama saya Rara Kalisara dan juga Glory Oyong, senior editor dari Nakita ID ya. Nakita ID seperti kita ketahui sahabat sonora media parenting dari Grid Network sebagai platform informasi untuk calon parents dan juga orang tua. Pas banget calon parents nih yang sedang galau mempersiapkan persalinan kelahiran putra-putrinya. Nah, pada siang hari ini kita sedang membahas, kalau tadi sudah ada persiapan dari sisi moms, kemudian sisi dads-nya. Nah, sekarang Rara pengen nanya juga ke Glory begitu. Apa sih tipsnya untuk moms agar rileks nih menghadapi persiapan jelang hari persalinan? Karena kan orang bilang, aduh nanti sakit banget lagi pas lahiran. Nanti kalau kita nggak bisa, kita harus sesar. Nah, udah mulai deh nih kita jadi nggak rileks, khawatir. Nah, bagaimana tipsnya? Nah, sahabat Sonora, Mom and Dads, ini banyak banget sebenarnya bisa kita lakukan ya supaya moms itu bisa lebih rileks nih dalam menghadapi proses persalinan. Yang pertama itu istirahat yang cukup. Aku juga waktu dulu ya, karena kan kita working moms, jadi agak sedikit mengabaikan jam istirahat. Nah, ini ternyata nggak boleh moms. Kenapa? Karena ada penelitian atau yang kemudian menyatakan jika moms kurang tidur 6 jam selama 1 bulan terakhir, itu dalam waktu melahirkan itu akan 11 jam lebih lama dan berisiko malah 4 kali proses sesar. Dalam artian 4 kali lebih besar risikonya melahirkannya secara sesar daripada perempuan atau moms yang tidur cukup 7 atau 8 jam lebih. Nah, artinya kenapa? Berarti tubuh kita secara sadar nggak sadar itu perlu loh regenerasi sel-sel dan perlu istirahat yang cukup untuk proses melahirkan itu bisa lebih lancar. Nah, jadi kalau mom sekarang masih di trimester 3 gitu ya, menjelang melahirkannya mungkin di weeks 30-an gitu ya, nah masih ada waktu nih 1 bulan untuk benar-benar membenahi pola tidur atau pola istirahat. Pastikan itu bisa 7-8 jam sehari. Jika posisi badan semakin membesar gitu ya, perutnya semakin besar, pasti posisi tidur tuh semakin sulit kan? Ya. Nah, dulu tuh aku nggak bisa tidur lurus loh, akhirnya tidurnya sampai setengah duduk. Nah, ini moms juga bisa membantu dengan memberikan mungkin bantal menyusui itu ya, yang biasa kita pakai untuk menyusui itu pakai juga untuk tidur ketika hamil besar. Itu enak banget sih. Iya, atau benar-benar bantal menyangga perut ya, yang menyangga perut gitu kan. Dan dads jangan tersinggung kalau momsnya hadap kiri terus. Nah, kadang-kadang nih tidur ya posisinya hadap kiri terus, karena posisi hadap kiri itu bagi moms bisa lebih nyaman dan sirkulasi oksigennya juga bisa lebih lancar untuk sang bayi ternyata. Karena posisi hadap kanan itu akan menekan jantung gitu ya. Dalam posisi seperti itu kadang-kadang oksigen tidak terlalu lancar jika hamil sudah semakin besar. Jadi dads gantian kalau misalnya arah tidurnya jadi bisa bertukar gitu ya, sehingga nggak munggungin gitu kan. Nah, bisa hadap sebelah kiri gitu, kemudian tidurnya mungkin disangga bantal, kaki yang mulai membengkak mungkin itu juga bisa disangga bantal, sehingga kita bisa istirahat 7 jam atau 8 jam 1 hari minimal. Nah, yang kedua, ada loh ternyata beberapa powerful food gitu ya, atau bisa dibilang itu ya makanan yang benar-benar bisa menunjang energi kita. Salah satunya kurma. Ini sederhana, kalau kecil bisa dibawa kemana-mana untuk dicemil, tapi kurma ini itu bisa membantu kita untuk boost kita punya energi lagi gitu ya. Nggak cuma bergizi gitu ya, karena kandungan kurma ini kan sangat tinggi gizinya, tapi juga bisa membantu untuk mempersiapkan fisik kita ketika kita menghadapi persalinan yang panjang. Kadang-kadang tuh inget nggak sih mama kita gitu ya, mungkin di zaman ketika akan melahirkan kita disuruh ayo makan biar banyak energinya gitu kan. Ketika bahkan aku waktu kontraksi anak yang pertama itu di tengah-tengah kontraksi aku masih disuapin makan gitu kan sama mamaku. Kamu harus makan biar ada energi, biar ada tenaganya gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa telan makanannya kan karena perutnya yang lagi berkontraksi. Nah, kurma ini bisa membantu juga, dia
sangat ini ya, mudah gitu untuk kita makan, dan jangan cuman ketika akan melahirkan. Jadi bisa dalam bulan-bulan sekarang juga udah bisa moms, karena kandungan gizi sangat baik sekali gitu ya. Nah, bahkan ada yang mengatakan jika kita mengkonsumsi kurma setiap hari gitu ya di kehamilan 9 bulan, ini memiliki risiko yang lebih kecil membutuhkan bantuan obat-obatan ketika persalinannya. Dan biasanya melalui proses persalinan 7 jam bisa lebih cepat bagi moms yang mengkonsumsi ya buah-buahan. Kurma salah satunya yang memiliki kandungan gizi yang luar biasa gitu ya, karena kurma memiliki katanya senyawa mirip hormon oksitosin yang menyebabkan kontraksi juga, membantu persalinan lebih lancar. Nah, jadi ini bisa juga ya menjadi pilihan moms. Selain itu, kita harus juga memperkuat otot-otot kita. Salah satunya mungkin yang paling membutuhkan tenaga itu otot sekitar perut dan kaki kan. Jika beberapa senam hamil itu pernah gitu ya mengajarkan posisi kita harus tegak lurus gitu ya, bahkan cenderung jongkok karena gravitasi bisa membantu kontraksinya dan mengeluarkan bayi dengan cepat gitu kan. Nah, posisi-posisi seperti ini harus dilatih sehingga kaki kita juga semakin kuat otot-ototnya dan membantu kita dalam proses melahirkan itu. Jadi kita juga dicoba gitu ya beberapa gerakan-gerakan ringan yang memakai stability ball misalkan antara punggung bawah dan dinding gitu ya, yang kemudian digerakkan seperti olahraga menjelang senam hamil gitu ya, menjelang melahirkan. Atau moms juga bisa meregangkan otot-otot kaki dengan berjalan santai keliling kompleks gitu kan, atau memutar-mutar jari kaki dan juga punggung kaki ini sehingga tidak kesemutan. Nah, jadi kita harus relaksasi juga moms. Kalau punya waktu berendam air panas gitu ya, atau bahkan menyalakan lilin aromaterapi, itu membuat rileks karena biasanya nggak cuma fisiknya yang tegang, tapi pikirannya juga tegang. Jadi itu bisa diatasi dengan kita relaksasi. Minum teh gitu ya di sore hari ketika ya mungkin menjelang seminggu atau menjelang beberapa hari dari tanggal yang ditentukan oleh dokter, biasanya itu kecemasan kadang-kadang bisa datang. Jadi kita harus bisa mencari cara-cara gimana kita bisa rileks. Dan mudah-mudahan gitu ya dengan segala persiapan ini semuanya bisa lancar. Tapi sekali lagi, manusia bisa berencana, Tuhan juga yang menentukan. Jadi artinya setelah moms membuat rencana A sampai Z gitu ya, apalagi cenderung seperti aku agak perfeksionis, aku maunya begini, nanti ketika ke rumah sakit bajunya yang ini gitu kan, ketika nanti mau berangkat nanti di mobil gini-gini, nah semuanya dipersiapkan. Kadang-kadang nggak sesuai rencana kita, tapi kita nggak boleh kecewa moms. Jadi jangan terlalu saklek juga, let it go aja gitu ya, karena proses melahirkan ini proses yang alamiah. Nggak semuanya bisa kita rancangkan, tapi tentu perlu rencana gitu ya. Jadi semoga rencana-rencana itu bisa membantu. Ini yang aku pengen tanyain ke Glory. Ini pasti juga banyak moms yang juga mungkin akan relate gitu ya, ketika sudah mempersiapkan dengan sepenuh hati ingin lahiran normal, bahkan sudah sampai mengalami kontraksi yang berjam-jam. Itu nggak mudah loh, sampai akhirnya harus merelakan untuk ya udah deh gitu, aku harus lahiran secara sesar. Gimana caranya bisa menerima itu? Ya, jadi kita harus ingat bahwa nggak ada yang namanya kalau tidak melahirkan normal itu nggak ibu sejati. Atau kalau tidak menyusui anak secara eksklusif itu tidak ibu sejati. Kita berusaha yang terbaik moms, melahirkan secara normal, tentu pemulihannya lebih cepat ya untuk tubuh kita sendiri. Dan tentu risikonya juga bisa dibilang lebih rendah daripada operasi besar, karena operasi sesar itu kan operasi besar. Dan ketika menyusui juga kita tentu berharap dapat memberikan ASI yang terbaik kepada buah hati kita. Namun ada beberapa kendala mungkin yang dihadapi ketika melahirkan atau ketika menyusui sehingga kita nggak bisa melakukan hal itu secara alamiah. Tapi moms, bukan berarti itu mengurangi esensi moms sebagai ibu sejati. Karena mengandung saja, kemudian melahirkan saja itu proses yang luar biasa loh moms. Jadi moms harus apresiasi diri, yang pertama. Kita harus meyakinkan diri kita ini sudah yang terbaik. Yang kedua, apapun itu prosesnya nanti, mau normalkah, mau sesarkah, saya adalah ibu yang baik gitu. Itu kita harus bisa afirmasi juga ke diri kita sendiri bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Dan jangan pernah terpengaruh moms sama kata orang gitu ya, baik itu kata ya keluarga sendiri atau bahkan kata netizen kadang-kadang juga yang nyebelin kan ya, yang bilang kalau sesar nggak mau sakit ya gitu kan, mau cepet mau cantik ya. Kadang-kadang kan kalau banyak orang yang mengatakan oh iya ntar sesar kita bisa dandan-dandan dulu gitu ya, ketika nanti bayinya lahir jadi cantik gitu pas fotonya. Ketika kita melahirkan normal kan nggak sempet mikir itu gitu ya. Pengaruh moms, buat diri moms nyaman dan buat diri moms itu
senyaman mungkin untuk melahirkan bayi. Karena apa? Yang penting moms yang happy itu bisa membuat juga hubungan bayi moms ke bayi itu juga happy moms happy life gitu ya. Jadi pastikan hal-hal yang moms rencanakan itu yang terbaik buat moms, tanpa perlu dengerin misalkan gunjingan-gunjingan dari luar gitu ya. Tapi tentu saran-saran positifnya kita dengarkan, misalkan dari orang tua gitu ya, atau dari orang yang sudah lebih dulu melahirkan. Ada misalkan beberapa wejangan gitu ya, habis melahirkan kamu nanti pakai jamu ini barangkali gitu ya, secara tradisi ini bisa membuat perutnya susut lebih cepat gitu, atau jangan keramas dulu nanti masuk angin dan lain sebagainya. Nah itu mungkin perlu kita dengarkan, iyain aja dan pertimbangkan mana yang baik untuk moms, diambil secara positif. Namun kalau yang moms tidak nyaman, tidak usah dipaksakan. Jadi kita harus bisa membuat diri kita serileks mungkin, menerima apa adanya kondisi yang nanti akan muncul gitu ya. Mau itu normalkah, mau itu harus dengan bantuan operasikah, itu tidak menjadikan moms sedikit lebih kurang baik daripada moms lainnya. Setuju. Dan juga mungkin satu tips adalah kita nggak usah terlalu banyak browsing yang nggak perlu. Kadang-kadang banyak yang kurang bisa dipercaya informasinya, sehingga ini tuh harusnya begini loh, aku harusnya makan ini dan segala macam, sehingga bikin pikiran ya. Bener banget. Apalagi ketika melahirkan itu, menjelang melahirkan kita belum melihat kan bayi kita. Tahu nggak Ra, aku tuh dulu sampai sempat begini, aduh ini lengkap nggak ya jarinya semua ya, ada 10 nggak ya gitu kan. Terus ya, pikiran itu pasti menghantui kita ya kalau akan melahirkan ya. Nah, kita yang mengandung gitu kan, karena kita berpikir aduh kita harus semoga yang terbaik. Sekalipun anak kita ada kelahiran dengan cacat fisik, moms pasti terimalah Tuhan punya rencana gitu. Jadi jangan terlalu dibawa pikiran. Komunikasi dan kerjasama itu juga penting. Kenapa? Karena ketika kita komunikasi dan kerjasama dengan pasangan itu terjalin dengan baik, maka apapun tantangannya, termasuk tantangan pandemi nih ya, itu bisa dihadapin dengan baik. Bisa mengisi waktu kita kayak bioskop di rumah gitu ya. Nuansanya lebih bioskop, ya kita buat popcorn gitu kan. Atau kita bisa buat nuansa rumah jadi agak sedikit berbeda, mengatur tata letak rumah yang berbeda, sehingga rumah itu jadi menyenangkan.